kullu bid'atin dhalalah wa dhalalatul ilallah. Bapak selama ini sholat tarawihnya berjamaah, berarti pakai kaidah yang tadi kullu bid'atin dhalalah, tidak pernah dicontohkan oleh Nabi maka sesat masuk neraka. Kenapa demikian? Sholat tarawih berjamaah itu gak pernah dicontohkan oleh Nabi. Sahabat Rasulullah yang melakukan perkara bid'ah yang sampai saat ini sering kita ikuti. Siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Apa bid'ah yang dicontohkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab sampai saat ini yang kita kerjakan? Setiap kali bulan suci Ramadan kita melakukan sholat malam. Itu sholat apa namanya? Sholat tarawih. Sholat tarawih itu biasanya kalau di masjid kita ini berjamaah atau sendiri-sendiri? Berjamaah. Berarti saya sampaikan, orang yang melaksanakan sholat tarawih berjamaah bid'ah, masuk neraka. Itu kalau pakai dalil yang tadi kullu bid'atin dhalalah wa dhalalatul ilallah. Bapak selama ini sholat tarawihnya berjamaah, berarti pakai kaidah yang tadi kullu bid'atin dhalalah, tidak pernah dicontohkan oleh Nabi maka sesat masuk neraka. Kenapa demikian? Sholat tarawih berjamaah itu gak pernah dicontohkan oleh Nabi. Nabi gak pernah sholat tarawih berjamaah. Kok bisa-bisanya kita ngada-ngada sampai saat itu sholat tarawihnya berjamaah? Jangan-jangan selama ini kita sholat tarawih cuma ngikutin dong, tapi gak tahu asbabul wurudnya. Kok bisa kita sampai berjamaah sampai saat ini? Itu gak pernah dilakukan oleh Nabi, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, termasuk Abu Bakar As-Siddiq, gak pernah. Namun dilakukan di zaman masa Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab ini yang pertama kali ngada-ngada Pak, sholat tarawih berjamaah. Kenapa kok saat itu bisa diadakan sholat tarawih berjamaah? Masya Allah Pak, umat Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab ini mencapai puncak kejayaannya. Hampir separuh wilayah dunia ini dikuasai oleh umat Islam. Peperangan demi peperangan saat itu antara umat Islam dengan orang-orang Nasrani, orang-orang kafir, banyak dimenangkan oleh umat Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab, dan banyak menaklukkan negara-negara yang saat itu akhirnya menjadi Islam, menjadi Muslim. Dan kota Madinah hampir 99% itu Muslim saat itu. Bisa dibayangkan Pak, ketika bulan suci Ramadan berbondong-bondong seluruh umat Islam di kota Madinah itu memadati Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat tarawih. Cuma yang saat itu membuat Sayyidina Umar kewalahan, jamaahnya bludak luar biasa. Tapi dilihat oleh Sayyidina Umar, mereka sholatnya sendiri-sendiri Pak. Kok kelihatan kayak gak rapi, gak tertib. Lalu kemudian inisiatif Umar bin Khattab, dikumpulkan semua jamaah saat itu yang ada di Masjid Nabawi dan diumumkan, wahai saudara-saudaraku, mulai malam hari ini, yuk mari kita melaksanakan sholat tarawih dengan cara berjamaah. Ditunjuklah salah satu sahabat yang paling fasih bacaan sholatnya, bacaan imamnya, yaitu Ubay bin Ka'ab, menjadi imam pertama kali sholat tarawih. Itu tak pernah dicontohkan oleh Nabi. Nabi pun kalau sholat tarawih itu cuma 3 hari doang di masjid. Sholatnya sendiri cuma 3 hari di masjid. Selebihnya Rasulullah pulang ke rumah, sholat sendiri, lanjutin di rumah. Lalu para sahabat saat itu bertanya kepada Amirul Mukminin, wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, lalu bagaimana dengan rakaatnya? Di sini alif kelas berapa rakaat? 11 rakaat plus witir. Banyak yang melakukan sholat tarawihnya juga 23 plus witir. Lalu bagaimana dengan rakaatnya wahai Amirul Mukminin? Masya Allah, ini yang sholatnya 23 rakaat itu juga bid'ah Pak. Nggak pernah dicontohkan oleh Nabi. Nabi sholatnya rata-rata cuma 11 rakaat.
Terus kemudian Amirul Mukminin menyampaikan, kalau kita ngikutin sholatnya seperti Rasulullah jumlah rakaatnya, kita gak akan pernah mampu 11 rakaat. Kenapa ya Rasul? Ya wahai Amirul Mukminin. Dan ini pernah disaksikan langsung oleh sahabat Rasulullah Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman ini diam-diam pernah makmum di belakang Rasulullah waktu Rasulullah sholat sendirian di rumah. Masya Allah Pak, Rasulullah kalau sholat sendiri itu luar biasa. Beda dengan sholat waktu jamaah. Begitu selesai baca surah Al-Fatihah yang dibaca Rasulullah, surah Al-Baqarah sampai kelar. Masya Allah. Habis selesai baca surah Al-Baqarah, baca surah Al-Imran sampai selesai. Itu kakinya Hudzaifah bin Yaman udah gemetaran. Ini kira-kira kalau di masjid ini diterapin sholat tarawih rakaat pertama Al-Baqarah sampai kelar, kira-kira sanggup apa enggak? Sanggup apa enggak? Yakin belum sampai kelar 2 rakaat. Jamaah yang udah hilang semuanya. Ini Hudzaifah bin Yaman padahal makmum langsung sama Rasulullah ngeluh. Masya Allah capeknya luar. Maka gak heran Rasulullah itu kalau sholat kakinya sampai bengkak. Saking lamanya gerakan sholatnya sampai sujudnya juga lama. Semuanya lama. 2-3 surat dibaca oleh Rasulullah baru di rakaat yang pertama. Masya Allah. Dari detik saat itu Hudzaifah bin Yaman, saya kapok makmum di belakang Rasulullah di rumahnya. Saking lamanya. Tapi herannya apa Pak? Rasulullah itu lama sholatnya. Itu kalau cuma sholat sendiri. Tapi kalau imamin berjamaah nggak pernah lama. Bahkan keluar hadis Rasulullah, idza amma ahadukum an-nas falyukhaffaf. Kalau kalian menjadi seorang imam, maka ringankan bacaan. Jangan terlalu panjang, jangan kependekan pula. Ringankan bacaan karena macam-macam jamaahnya. Ada jamaah yang sudah terlalu sepuh, terlalu lama, kasihan. Berdirinya sudah susah payah. Udah tahu jamaahnya rata-rata 70 tahun ke atas, Masya Allah bacanya surah Al-Baqarah setengah ayat, setengah surat. Sampai gemetaran semua kakinya. Lihat sikon kondisi makmum. Itu kata Rasulullah, idza amma ahadukum an-nas falyukhaffaf. Ringankan bacaan, ringankan gerakan. Lihat juga misalkan di belakang banyak orang-orang yang udah sepuh, juga jangan terlalu cepat, kasihan. Nyungsep yang ada nanti terlalu cepat begitu. Ini juga harus dipertimbangkan. Rasulullah nggak pernah lama kalau imamin berjamaah. Nah, ini yang harus kita cermati bersama-sama. Lalu kemudian bagaimana wahai Amirul Mukminin? Yuk kita rubah rokaatnya, jangan 11 rokaat, tapi kita tambah jadi 23 rokaat. Masya Allah. Kalau nggak sanggup 11, apa mesti ditambah? Bukannya dikurangi, malah ditambahin 23 rokaat sama gitu. Tapi kata Sayyidina Umar, rokaatnya memang kita tambah, tapi ingat bacaannya kita rubah jadi pendek-pendek. Oh, makanya biasanya kalau di kampung-kampung kalau baca sholat tarawih Alhamdulillah takasur sampai An-Nas ya, habis bacanya pendek-pendek. Jadi kita harus konsisten Pak. Kalau 11 rakaat berarti rakaat pertama harus surah Al-Baqarah. Siap? Ini kadang-kadang kita ini mau enaknya ditanya, Masya Allah pengennya 11 rakaat atau 23? 11 rakaat. Bacaannya panjang atau pendek? Pendek. Udah 11 rakaat, pendek pula lagi baca. Sekarang kalau kita ditanya Pak, andai kata di perumahan kita ini, dari kampung kita ada 2 masjid, yang satu 11 rakaat tarawihnya, yang satu 23. Kira-kira rame yang mana coba? Rame yang mana? 11 rakaat masih. Yang sama-sama 11 rakaat aja kadang-kadang masih milih. Yang satu 11 rakaat masjidnya, yang satu juga 11 rakaat. Tapi selama Ramadan yang satu masjid ini yang imamin aki-aki, bacaannya panjang, lama lagi gerakan. Yang satu imamnya anak muda, ekspres banget. Kira-kira yang rame yang mana masjidnya?
Masih kita milih lagi yang cepat. Nah itu yang paling ramai. Maka nggak heran Pak, Ramadan di mana-mana yang paling padat jamaahnya siapa yang paling cepat sholat tarawih. Benar ya? Masya Allah, kalau Bapak tahu Pak, di Blitar Jawa Timur itu ada masjid yang paling cepat sholat tarawihnya di dunia, tercepat. Itu bukan di Palestina, bukan di Malaysia, bukan di negara-negara Islam tetangga, tapi di Indonesia, di Jawa Timur, di kampung saya, di Blitar. Itulah wala quwata illa billah. Sampai hari terakhir Ramadan, jamaahnya nggak berkurang Pak sedikit pun, malah makin penuh jamaahnya. Nggak tanggung-tanggung Pak, bukan 11 sholatnya, 23 rakaat plus witir. Tapi Masya Allah selesai dalam 7 menit. Bayangin itu sholat tarawih 23 rakaat 7 menit kelar. Sampai penasaran, saya lihat itu, kalau Bapak penasaran, lihat di YouTube ada sholat tarawih tercepat di dunia, itu ada di Blitar Jawa Timur. Saya lihat gerakannya udah kayak apa, tuntur gobek-gobek, tuntur jidit-jidit gobek-gobek terus. Masya Allah, saya lihat imam baca Yasin, kira Yasin sampai kelar, Yasin doang dibaca. Allahu Akbar, tuntur gobek-gobek, tuntur gobek-gobek. Sampai bila tuntur jidit-jidit gobek-gobek 7 menit kelar. Dan itu sampai hari terakhir nggak berkurang jamaah. Lihat saja sampai 29 hari di akhir hari terakhir nggak berkurang jamaah. Dan la haula wala quwata illa billah. Itu dari mana-mana orang sholatnya ke situ Pak. Nah itu juga bisa dijadikan contoh. Kalau pengen rame jamaahnya, sholat kayak model kayak gitu, rame jamaahnya. Nah itu kebablasan juga kalau kayak gitu Pak. Karena apa? Itu terlalu cepat, nggak tumaninah sholatnya, hilang semuanya hak-hak huruf di dalam bacaan imamnya, sehingga Masya Allah makharijul huruf tajwidnya hilang semuanya. Udah hilang semuanya tajwidnya ini. Dan itu pun juga nggak dibenarkan di dalam Islam, sholat dengan cara yang seperti itu, yang sedang-sedang saja. Maka kata Rasulullah, jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek, jangan terlalu cepat, juga jangan terlalu lama. Maka kalau mengacu kepada sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi, sesat masuk neraka. Terlalu banyak Pak para sahabat yang melakukan perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Berarti Sayyidina Umar bin Khattab masuk ke dalam neraka gara-gara kaidah tadi. Segala sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi sesat masuk neraka gara-gara ada sholat tarawih berjamaah. Na'udzubillahi min. Maka kita juga harus ingat perkara-perkara yang kita lakukan selama ini ada hujahnya atau tidak, atau paling tidak pernah dilakukan tidak oleh para sahabat, sehingga ini menjadi rujukan untuk kita semua. Nah kalau peringatan Maulid Nabi ini sendiri itu bukan perkara yang baru Pak, yang nyontohin langsung Rasulullah. Kok bisa Rasulullah nyontohin Ustaz? Dalilnya mana? Ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat Sumaidah an yaumil isnain wal khamis, ketika Rasulullah ditanya tentang perihal puasa hari Senin dan Kamis, kenapa kau selalu puasa hari Senin dan Kamis ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah Pak? Dzaka yaumu wulidtu wa yaumu bu'itsu wa yaumu unzila alayya. Aku berpuasa di hari Senin dan Kamis karena ingat hari Senin adalah hari di mana aku dilahirkan. Aku berpuasa di hari Senin ingat karena aku diutus menjadi seorang nabi, itu di hari Senin. Dan aku berpuasa di hari Senin karena di hari Senin pula Allah menurunkan Al-Quran kepada aku. Hari Kamis aku berpuasa. Kenapa aku berpuasa di hari Kamis? Karena di hari Kamis lah hari di mana diangkatnya amal manusia selama sepekan. Aku ingin ketika Allah mengangkat amalku dalam keadaan aku suci berpuasa di hadapan. Dari hadis ini berarti jelas Nabi sendiri memperingati kelahirannya. Bagaimana caranya? Dengan cara berpuasa, melakukan kebaikan, yaitu dengan berpuasa. Kita pun juga demikian, memperingati kelahiran Nabi dengan cara beribadah, berzikir, mendengarkan ayat suci Al-Quran. Kita mengucapkan kalimat-kalimat tauhid di dalam peringatan ini, mendengarkan tauhid, kan sama, itu kebaikan juga yang diperintahkan oleh Allah. Dan juga tidak sedikit di antara kita yang selalu sampai saat ini melakukan ritual puasa
mengagungkan kelahiran Rasulullah salah satu. Itu bukan perkara yang baru yang harus sama-sama kita ingat dan kita paham. Nah, inilah tujuan kita semua, supaya kita semakin cinta kepada Rasulullah SAW, karena saking pengennya kita nanti di saat dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar, kita ini ditandai Pak oleh Rasulullah. Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu'. Umatku nanti kelihatan tanda-tandanya yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah adalah mereka-mereka yang dibangkitkan di padang mahsyar wajahnya bersinar, terpancar wajahnya karena pancaran air wudu. Orang yang rajin wudu, orang yang rajin sholat, orang yang rajin menghidupkan sholat 5 waktu, dibangkitkan oleh Allah, bersinar wajahnya. Sehitam apapun kulit manusia nanti kalau rajin sujud semasa hidupnya, putih bersinar di hadapan Allah, dan itu akan menjadi tanda di hadapan Rasulullah. Inilah umat-umatku yang semasa hidupnya rajin sholat, dan dia nanti akan terpilih mendapatkan syafaat dari semuanya kelak di yaumil akhir. Yang kita berharap semua, mudah-mudahan ini adalah termasuk golongan dari kita semua, jamaah Masjid Al-Ikhlas Panorama Serpong. Amin ya rabbal alamin.